Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita boleh ada di rumah keluarga Pak Riki pada malam ini, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dila itu merupakan sebuah pengalaman-pengalaman yang boleh dia lihat, boleh dia alami, dan kita percaya bahwa keyakinan mereka, apa yang sudah disampaikan orang tua kekasih, sudah bersama dengan Tuhan dan sudah menerima Yesus. Itu adalah jaminan kita boleh bersama dan bertemu dengan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang keempat berkata demikian, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Di ayat yang kedua juga berkata, di Pengkhotbah pasal 7 ayat 2, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Kalau kita melihat dua ayat ini berbicara tentang duka cita, dan di dalam duka cita itu ada sebuah peristiwa yang kita ketahui adalah kematian. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat ini, dua-duanya mengatakan bahwa lebih senang, kita bilang bahwa ternyata berada di rumah duka, disitulah sesuatu yang akan kita lihat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita memperhatikan kematian, tentulah kita akan selalu berpikir bahwa kapan waktu saya. Ya, kita akan berpikir bahwa kalau kita melihat orang meninggal, di dalam pikiran kita terbersit bahwa waktu saya kapan, gitu ya. Lalu akhirnya kita akan menjawab sendiri dalam pikiran kita berkata bahwa waktu saya adalah waktu Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, disitulah kita diminta untuk lebih menjalani kehidupan ini dengan lebih bijaksana. Berhikmat, kata pengkhotbah. Kita tahu bahwa pengkhotbah ini adalah penulisan dari seorang yang memang dikatakan penuh dengan hikmat, dan satu-satunya orang yang penuh dengan hikmat di dunia ini hanyalah Salomo, karena memang itu yang diminta kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya mengapa penulisan-penulisan yang dia buat selalu berbicara tentang hikmat, supaya kita bisa melihat bahwa apa yang diajarkan memang itulah yang harusnya kita sebagai manusia harus jalani. Nah, kalau kita berbicara dan mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Dila, sampai dia mengatakan bahwa keluarganya, mohon maaf si Dila tadi katanya pemalas gitu ya. Arti sebenarnya dalam situasi seperti ini seharusnya kita semua harus lebih memprioritaskan apa sebenarnya yang kita harus buat. Jadi kita tidak akan ada kata yang namanya mager gitu ya, malas bergerak, apalah seperti renungan yang pernah saya sampaikan di SM beberapa hari yang lalu. Nah, kalau kita memperhatikan kehidupan kita, tentulah kita akan semakin hari semakin mau melakukan sesuatu yang terbaik, karena kita tidak tahu, kita tidak dapat mendikte Tuhan bahwa Tuhan saya mau mati hari ini. Jangan seperti saya pada waktu lalu, pada beberapa tahun yang lalu saya pernah berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, saya siap kapan saja Tuhan mau mengambil semua keluarga saya, atau perlu ambil mereka sekarang supaya mereka tidak menikmati kesusahan dunia ini. Sampai saya bilang begitu sama Tuhan, tetapi apa yang terjadi sampai hari ini semua keluarga saya masih dalam keadaan sehat. Mengapa saya berkata begitu? Karena saya tidak mau penderitaan yang akan terjadi ke depan itu akan mereka alami. Biarlah saya menjadi seorang single fighter, itu maksud saya. Tetapi ternyata dalam kehidupan ini yang mempunyai kunci kehidupan kita hanyalah Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak bisa melihat seperti apa sih ya cara kita akan meninggalkan dunia ini. Seperti apa sih cara kita akan mati? Kita tidak bisa menentukannya. Bapak Ibu Saudara, sebuah pengalaman atau sebuah cerita yang saya baca di ada sebuah cerita seperti ini terjadi di sebuah perusahaan startup Rusia. Mereka katanya menawarkan terapi kubur hidup-hidup.
ada sebuah kejadian yang dilakukan di Rusia, yaitu menawarkan terapi kubur hidup-hidup untuk mengatasi stres. Ya. Nah, para klien dapat menjalani pengalaman di kubur hidup-hidup itu dengan membayar biaya yang tidak murah, sekitar 882 juta. Mereka dapat menjalani prosesi pemakaman lengkap. Jadi seperti orang mati, mereka ada di dalam peti itu, terus mereka membayar peti itu dengan prosesi itu dengan 882 juta. Dan mereka mengikuti prosesi semuanya, dan klien itu akan ditempatkan dalam sebuah peti mati dan dikubur hidup-hidup selama maksimal 60 menit. 60 menit berarti satu jam. Nah, berarti orang-orang yang hidup saja mencoba, ya, coba kita perhatikan apa yang telah terjadi di Rusia ini, startup ini. Orang-orang yang hidup itu mencoba untuk bagaimana sih rasanya mati. Nah, kalau dia mati beneran nanti gimana gitu kan. Tetapi setelah kejadian itu katanya, setelah mereka mengalami terapi stres, mungkin orang-orang stres atau mengalami yang namanya pencobaan untuk mati kali ya. Jadi setelah mereka mengalami 60 menit dalam peti, diharapkan katanya waktu mereka sudah dibuka petinya, itu peti akan mereka kenang, jadi mereka simpan, ada yang simpan katanya, ya maklumlah biayanya 882 juta gitu kan, sayang kalau tidak dipelihara gitu. Nah, terapi ini dibuat untuk katanya memberikan sebuah hasrat baru dalam kehidupan mereka. Ternyata saat mereka ada di dalam, disitulah mungkin mereka merenungkan bagaimana kehidupan dalam kematian. Tetapi kan lucunya karena ini masih sadar ya. Lain kalau mati kan nggak sadar sama sekali gitu ya. Nah, di situ mereka diharapkan bahwa waktu mereka bangkit, waktu mereka sudah tahu bahwa begitulah terjadi di dalam sebuah kuburan, mereka bangun, mereka kembali hidup untuk menjalani hasrat baru. Mereka dapat melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar pada minggu lalu berkata bahwa iman dan perbuatan itu sama-sama kita lakukan. Bukan hanya iman saja yang kita utamakan, tetapi kita lupa tentang perbuatan. Kita lupa melakukan sesuatu. Kita lupa hasrat apa sih yang menjadi visi kita hidup di dalam dunia ini. Jadi kematian, Bapak Ibu Saudara, kematian merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting untuk kita istilahnya perhatikan. Jangan menyia-nyiakan atau jangan tidak peduli tentang apa itu kematian. Saya bisa bilang begini, kadangkala setiap hari saya berkata begini, Tuhan, saya masih hidup nggak hari ini? Kadang saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan hari ini saya akan jalani hidup saya. Entah Tuhan akan memanggil saya hari ini, atau bagaimanapun kejadian yang akan saya alami hari ini, saya tetap ada di dalam Tuhan dan saya mau melakukan yang terbaik. Itulah mengapa setiap hari saya mengendalikan emosi gitu ya. Saya mengendalikan emosi supaya tidak marah, tapi kadangkala saya lepas kendali juga. Jadi Bibi bilang, Bunda ini jarang sekali senyum. Karena apa? Karena ya itu saya mencoba untuk mengendalikan emosi saya gitu, supaya saya juga tidak juga terlalu lebay kali ya, tertawa terbahak-bahak padahal sebenarnya dalam hati itu kesel gitu ya. Tetapi bagi saya bahwa kehidupan dan kematian itu betul-betul kita jalani. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai pada hari ini, mari kita lakukan yang terbaik. Kalaupun Tuhan panggil dengan cara apapun, itulah kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita harus menjalani hidup? Saya sepanjang hari ini saya merenungkan tentang kematian. Saya bilang begini, kematian itu adalah cara Tuhan membawa saya berhadapan dengan Dia. Kematian adalah cara Tuhan membawa saya berhadapan dengan Dia. Karena kematian kita di dunia ini, hidup di dunia ini hanya sekali, lalu kita juga akan mati, dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Lalu yang kedua, saya bilang begini, kematian itu membuat hidup saya lebih berarti gitu. Karena apa? Karena saya tidak tahu kapan saya akan mati. Saya tidak tahu kapan saya akan mati. Jadi saya mau menjalani hidup itu dengan penuh arti. Apa yang saya lakukan, apa yang saya buat, bisa saya nikmati, juga bisa orang nikmati, dan kita semua bisa menikmati apa yang kita lakukan setiap hari. Begitu. Jadi kematian adalah sebuah cara kita akan berhadapan dengan Tuhan yang menjadi hakim kita, yang akan memberikan apa yang
menjadi upah kita sepanjang kita ada di dalam dunia ini. Dan kematian juga memberikan sebuah motivasi bagi saya untuk menikmati hidup dengan baik dan memberikan arti yang baik. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara yang pada malam ini dan juga terutama keluarga Ibu Dila bahwa kematian bukanlah sesuatu yang sudah selesai dan tidak akan ada lagi kehidupan ke depan. Kita akan tetap ada hidup karena kita akan bertemu dengan Tuhan. Kematian itu adalah kematian di dunia, tetapi kematian yang lebih mengerikan adalah saat kita tidak melakukan yang baik, tidak berbuat sesuatu, tidak melayani Tuhan dengan baik di dalam dunia ini, dan kita akan menerima apa yang kita alami sepanjang kita hidup di dunia, yaitu kematian kekal di dalam hukuman Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dan keluarga yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, merenungkan kematian berarti kita tidak hanya terpaku pada kehidupan dunia yang fana ini. Memikirkan kematian mendorong kita merenungkan kekekalan sekaligus menjadi jalan bagi kita untuk bergairah dalam menjalani hidup ini. Bagaimanapun juga hidup kita di bumi ini hanya satu kali, dan ini adalah persiapan untuk memasuki babak baru kehidupan kita di kekekalan kelak. Seharusnya hidup yang hanya sekali ini tidak kita sia-siakan, apalagi kita jalani dengan kesedihan, ya, kekecewaan, kemarahan, putus asa, atau memikirkan beban dan masalah yang tidak berhenti, gitu ya. Jadi kehidupan yang kita jalani saat ini janganlah kita sia-siakan. Mari kita menjalaninya dengan penuh takut akan Tuhan. Kita terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan menjalaninya dan melayani Tuhan bagaimanapun atau bentuk talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lakukan, mari kita jalani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kelak ketika kita kembali pulang ke rumah Bapa, kita tidak pulang dengan tangan yang kosong. Ya, kita tidak pulang dengan tangan yang kosong. Bila saatnya nanti kita telah tiada, hidup kita pun telah menjadi berkat. Itulah lagu yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Saya juga tidak tahu apakah itu benar suaranya Jokowi yang nyanyi atau suara lip sync, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas orang sampai bapaknya GV juga, ini bukan suaranya Jokowi gitu kan. Tetapi saya bilang itu kayak suaranya memang, karena ada desahan Pak Jokowi, tarik nafasnya Pak Jokowi itu kedengaran sekali gitu ya. Nah, ya jadi lagu suara Pak Tangkas katanya. Tapi suara Pak Tangkas beda jauh dengan Pak Jokowi gitu. Lebih bagus Pak Jokowi gitu. Ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan kita untuk terus melayani Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan perbuatlah sesuatu yang lebih berarti lagi dalam hidup kita. Saya yakin bahwa kita semua sudah mempunyai iman yang kuat. Tetapi bagaimana dengan perbuatan kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan untuk sesama kita? Itulah yang perlu kita perbanyak dalam hidup kita. Sehingga iman dan perbuatan itu sama-sama berjalan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga saat kita, Bapak Ibu Saudara, saat kita diperhadapkan dengan Tuhan, kita akan menerima upah sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat di dalam dunia ini. Sungguh luar biasa, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sampai pada hari ini untuk menikmati hidup. Dan kita tidak tahu kapan waktu kita, dan kita tidak tahu bagaimana cara kita menuju kepada kematian itu. Kita tidak tahu. Ada yang kita pikir dia akan pergi gitu ya, dia akan meninggalkan dunia ini karena kondisi dia sudah begitu parah. Tetapi ternyata dia masih dapat hidup. Ada yang kira-kira kita lihat masih sehat dan segar bugar, tetapi tiba-tiba kita mendengar bahwa sudah dipanggil Tuhan. Jadi kita tidak tahu kapan dan bagaimana cara kita akan meninggalkan dunia ini. Yang kita tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, dan kematian pasti akan datang menghampiri kita. Hanya tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri kita.
bagaimana cara kita untuk memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan memanggil kita, kita akan menikmati upah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi yakinlah seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dila bahwa dia yakin bapaknya sudah menerima Yesus, walaupun mungkin tidak bisa berbicara pada waktu itu, tetapi dia mengangguk ya. Dia mengangguk dan pasti kita ya, dia angkat jempol juga. Jadi keyakinan, saya yakin, keyakinan Bapak saat dia menghadap kepada Tuhan, saat dia sudah menghampiri kematian itu, dia sudah siap. Dia sudah siap. Dia sudah tahu bahwa dia akan bertemu dengan juru selamatnya. Dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengambil keputusan percaya kepada Tuhan bahwa saat kita mengalami kematian, kita berjumpa dengan juru selamat kita. Kita berjumpa dengan orang yang selama ini mengasihi, memelihara, melindungi, dan memberkati hidup kita. Kita akan bertemu dengan dia. Hanya pertanyaan, apa yang kita bisa berikan kepada dia sepanjang kita hidup di dalam dunia ini? Apa yang kita bisa berikan kepada dia? Ada banyak hal, pelayanan, kehidupan pribadi, apapun itu, banyak hal yang kita bisa berikan kepada dia untuk membuktikan bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Untuk itu, puji Tuhan untuk apa yang sudah disampaikan, kesaksian yang luar biasa. Walaupun mungkin banyak hal yang juga menyakiti hati, terlihat sekilas dari apa yang terdengar, sekilas apa yang disampaikan, tetapi ya yakinlah bahwa suatu saat pun mereka akan sadar, mereka akan melihat bahwa Tuhan memberikan hidup sampai pada hari ini kepada mereka, dan mereka akan berubah. Tetaplah berdoa, tetaplah memberikan mereka kepada Tuhan. Doakan mereka supaya mereka dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi mari teruslah memandang hidup kita ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, dan tepat pada waktunya Tuhan kita akan berhadapan dengan juru selamat kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena Engkau memberikan jaminan kepada kami. Saat kami menerima Engkau akan ada di dalam kami. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Bahkan saat Engkau memanggil kami dengan cara yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami pun siap. Ajarlah kami untuk terus memandang bahwa hidup ini bukanlah selamanya ada di dalam dunia ini. Hidup kami adalah sementara. Untuk itulah kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan sepanjang hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami untuk kami jalani di dalam dunia ini. Berkati keluarga Ibu Dila. Biarlah mereka tetap kuat memandang Tuhan, dan biarlah melalui peristiwa ini mereka kasih di antara mereka akan semakin erat, dan apapun yang Tuhan mau ubah dalam kehidupan mereka, semuanya Tuhan lakukan dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba berhenti berbicara, kiranya firman-Mu akan terus berbicara kepada kami melalui kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga rema yang kami dapatkan malam ini menjadi bagian kami, dan kami akan terus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.